Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah summa salawat wa salamu ala nabi wa rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa tabi'ah amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta salat dan salam junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, terkhusus kepada ahli bait dan seluruh rekan pengajian malam Selasa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu kita sudah hampir mengkaji tentang masuk ke bagian sholat yang dulu sudah sering kita kaji, tapi ini kayak kitabnya atau referensinya berbeda. Ini kitabnya ini sebagiannya ada muatan tauhidnya, fikih dikaitkan dengan usuluddin. Soal: jika ditanya orang kita apa sebab dinamai takbiratul ihram, ini masalah rukun sholat. Pertama kan niat, yang kedua takbiratul ihram. Kalau ditanya, ini dibuatnya soal jawab bentuk kitabnya ini supaya kita bertanya sendiri dan menjawab, bukan maksudnya menanya orang atau bukan dipelajari kitab ini supaya menangkis tahu ada pertanyaan, bukan begitu. Ini soal jawab ini dibuat kitabnya supaya kita menanya sendiri kita dan kita jawab. Nah, enak mengertinya. Kebiasaan buku-buku tempo dulu banyak begitu sifat model-modelnya tanya jawab, maka diteruskan oleh generasi sekarang. Ustaz Somad pun banyak buku-bukunya yang tanya jawab, dan banyak buku lain yang bentuknya soal jawab. Soal, pertanyaan ya, soal ini bahasa Arab artinya pertanyaan. Jika ditanya orang kita apa sebab dinamakan itu takbiratul ihram, jadi kan oh iya pula apa itu yang pikir kan, jadi terkesan di hati. Jawab, karena tiap yang halal sebelum sholat menjadi haram. Makanya takbiratul ihram namanya takbir, sama kata takbir ihram artinya haram atau mengharamkan. Artinya perbuatan sebelum sholat kita boleh, begitu sholat haram. Makan boleh, tapi kalau sudah takbiratul ihram tak boleh lagi makan. Ini bisa disebut takbiratul ihram. Boleh berkata-kata sebelum sholat, begitu kita takbiratul ihram jangan berkata-kata lagi pula. Jadi haram hukumnya. Kenapa? Membatalkan sholat. Setiap yang membatalkan sholat tentu haram hukumnya waktu kita melaksanakan sholat. Tiap-tiap yang halal sebelum sholat menjadi haram di dalam sholat. Dan seperti contoh, seperti makan, minum, dan lainnya yang boleh sebelum sholat menjadi tidak boleh setelah kita bertakbiratul ihram. Soal: jika ditanya orang kita mengapa pada ruku dan sujud dinamai takbir intiqal, kenapa takbir ihram juga? Ya katanya kan. Jadi selain dari takbiratul ihram itu semua takbir intiqal namanya. Kita ke ruku intiqal, sujud intiqal, dan seterusnya. Setiap perbedaan gerakan dari satu rukun ke rukun yang lain kita tetap mengisinya dengan takbir, itu namanya takbir intiqal. Intiqal artinya perpindahan, pindah dari satu rukun ke rukun lain, disebutlah dia takbir intiqal. Kalau yang pertama takbiratul ihram, selainnya disebut takbir intiqal. Dan tiada dinamai takbiratul ihram karena lagi di dalam sholat. Baik, ini kita lanjut saja, tak usah terlalu vakum pembicaraan ini supaya enak sedikit. Kalau itu aja panjang-panjang kali pembahasannya. Kita lanjut kembali. Jawab, kenapa tadi ya rukun takbir yang di lain takbir disebut takbir intiqal. Bermula sholat itu tiada sah melainkan dengan niat serta muqaranah dengan takbiratul ihram. Nah, itulah maka disebut dia takbir intiqal di lain-lain dari takbiratul ihram. Kenapa hanya takbir di pertama itu saja yang disebut dengan takbiratul ihram, lainnya tidak lagi? Nah, jawabannya karena sholat itu tiada sah kecuali dengan niat serta muqaranah dengan takbiratul ihram. Nah, itu yang pernah kita kaji dulu. Peletakan niat itu pas saat kita takbiratul ihram, disitulah dipasang niat sholat itu. Nah, kalau lebih dahulu niatnya
Tapi tidak terlalu jauh, langsung dengan takbiratul ihram juga diperbolehkan. Tapi yang sempurnanya namanya takbir kamaliyah atau takbir yang sempurna itu menyertakan niat itu di dalam takbir. Itulah yang disebut dengan takbiratul ihram. Dan takbir itu pintu sholat. Takbiratul ihram maksudnya. Dan takbir itu pintu sholat. Dan sholat itu pintu segala amal. Saya ulangi, takbir itu pintu sholat. Nah, istilahnya kalau ada rumah, pintunya, sholat itu misalnya rumah, pintunya sudah takbir. Allahu Akbar. Masuklah kita ke dalam sholat. Dan sholat itu pintu segala amal. Pasti pula banyak hadis yang mendukung itu. As-sholatu imaduddin dan sebagainya. Awalu yuhasabu bihil abdi yaumil qiyamah as-sholat. Maka disebutkanlah di sini sholat itu pintu segala amal. Tidak sah amal melainkan dengan niat. Karena sudah dahulu niat pada takbiratul ihram. Ini bisa dijelaskannya. Kenapa takbir selain takbir yang pertama tadi itu nggak disebut lagi takbiratul ihram? Karena takbiratul ihram itu bersamaan pemasangan niat, sedangkan takbir selanjutnya tidak lagi disertakan niat, karena sudah berjalan sholat. Sudah pahamnya. Karena sudah dahulu niat pada takbiratul ihram itu, jadi haram hingga akhirnya. Artinya mulai dari takbir ihram tadi sampai dengan salam, semua perbuatan-perbuatan yang tadinya boleh di luar sholat menjadi haramlah hukumnya dikerjakan sejak takbiratul ihram hingga dengan salam. Salam ini kalau dalam pelaksanaan ibadah haji tahallul lah namanya. Kalau sudah salam halal lagi balik. Tadi sebelum takbiratul ihram kita boleh makan, begitu takbiratul ihram tak boleh lagi. Kapan batasnya? Sampai salam. Habis salam langsung dipayak ke TV matola, kan? Atau maaf cakap salam assalamualaikum warahmatullah. Waduh masa. Ini karena batas itu di salam. Salat itu dimulai dengan a, alif dan diakhiri dengan mim. Allahu Akbar alif itu a kan? Allahu Akbar, maka salat itu diawali dengan huruf alif atau hamzah dan diakhiri dengan mim salam. Alif itu simbol dari lafzul jalalah Allah dan mim itulah Muhammad. Ini untuk kajian tambah-tambahan kan? Dan itu bahasan kita. Maka memang itu rahasia sholat. Diawali dengan A, Allahu Akbar, alif, dan diakhiri dengan mim, salam. Assalamualaikum. Itu rukun sholat. Rukun salam. Kalau tak sebutkannya lagi Assalamualaikum warahmatullahi sampai Assalamualaikum saja boleh. Assalamualaikum. Maka kita bergerak di situ udah boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum sampai kum jangan dulu bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi. Karena sholat itu diawali dengan alif dan diakhiri dengan mim. Soal, ditanya lagi. Jika ditanya orang kita takbiratul ihram itu dinamai sholat. Jika ditanyai orang kita takbiratul ihram itu dinamai sholat dan mana kunci sholat? Mana kunci sholat dan mana anak kunci sholat? Saya ulangi, mana kunci sholat dan mana anak kunci sholat? Bahasa ini kunci ini gombok. Anak kunci baru pembukanya ya. Jadi kan bingung kita bahasa dulu ini. Mana kunci, mana anak kunci. Jadi kalau kunci itu gombok. Anak kunci itulah kunci yang kita pegang membuka gombok itu. Ditanya orang kita. Jika ditanya orang kita takbiratul ihram itu dinamai sholat. Mana kunci sholat? Ya sebenarnya. Mana kunci sholat dan mana anak kunci sholat? Mana-mana yang membukakan sholat? Jawab. Adapun takbir itu pintu sholat. Tadi sudah disampaikan. Pintu dari sholat itulah takbir. Takbir itu pintu sholat. Dan Fatihah itu kunci sholat. Pintu sholat apa tadi? Takbir.
Al-Fatihah. Fatihah itu kunci Kunci sholat. sholat. Iya. Takbir itu pintu sholat dan kuncinya adalah Fatihah. Maka betul. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Dan niat itu anak kunci. Maka kalau tak ada niat ibadah apa saja kan, maka anak kunci dan niat itu anak kunci sholat. Dan salam itu membukakan sholat. Kalau sudah salam, selesailah sudah sholat itu. Soal, jika ditanya orang kita, berapa syarat pada takbir itu? Ini yang perlu sampai kepada semua orang-orang yang sholat. Banyak terjadi kesalahan, walaupun sepele takbir itu, takbiratul ihram, tapi banyak yang terjadi kesalahan. Ada rukunnya. Jadi takbir itu bukan asal takbir saja, bukan hanya niat saya bertakbir, bukan hanya sholat ada rukunnya, puasa ada rukunnya, tapi takbir itu pun punya rukun. Baik. Soal, jika ditanya orang kita berapa syarat pada takbir itu, jawab, yaitu 10. Wah, 10 syarat takbir itu rupanya. Yaitu 10 syaratnya. Pertama, dengan lafaz Allahu Akbar. Tadi memang, ya kan? Tapi ini lah kaji. Padahal udah tahu, tapi rupanya itu udah masuk di syarat takbir. Kenapa dibilang syarat takbir? Kalau tak Allahu Akbar kita tak sah sholat. Walaupun artinya sama atau yang lebih hebat, Allahu A'azam. Ya kan? Lebih hebat lagi daripada akbar. Ar-Rahman. Iya, Ar-Rahman Akbar. Allah juga itu kan? Ilah satu. Yang perlu dikaji itu. Padahal begitulah kira-kira orang tarekat itu pun. Begitu disampaikan tuan gurunya syarat ini rupanya ya kan. Jadi kita ini pun begitu. Yang kita ketahui selama ini memang takbir kita nggak pernah berubah. Takbiratul ihramnya dari dulu pun. Tapi kenapa harus takbiratul ihram? Kenapa harus Allahu Akbar? Inilah salah satu syarat dari takbiratul ihram itu. Harus dengan lafaz Allahu Akbar. Tak boleh diganti. Adapun takbir itu aman berikan. Soal, jika ditanya orang kita berapa, jawab. Yaitu 10 perkara syaratnya. Pertama, dengan lafaz Allahu Akbar. Dan jika dikata Ar-Rahmanu Akbar atau A'zamu Akbar, artinya Allah Ta'ala jua ataupun yang amat besar, tidak sah sholatnya walaupun artinya sama. Dan kedua, syarat kedua takbir itu dengan bahasa Arab. Ya, tak boleh terjemahkan. Dulu di Turki pernah diatur pemerintah tak boleh sholat pakai bahasa Arab, harus bahasa Turki. Berarti tanggung jawab si pemimpinnya sudah dulu itu tak sah sembahyang orang senegara itu selama dia berkuasa. Iya, Mustafa Kemal Atatürk kan. Kedua, takbir itu dengan bahasa Arab, tak boleh diganti bahasanya. Ketiga, memeliharakan hurufnya. Ini yang perlu saja. Memelihara hurufnya. Tak ada boleh tertukar. Jadi ain misalnya, Allahu Akbar, ya kan? Atau haknya itu menjadi hak kecil. Allahu Akbar. Tak boleh ditukar satu pun huruf dari takbiratul ihram itu. Allah, panjangnya pun begitu nanti ada ya. Ini hurufnya. Memeliharakan hurufnya. Dan jika dibacanya dengan ha seperti Allahu Akbar, ada pula dia kan, Allahu Akbar kan, ya kan, di rumahnya huruf itu tak tahu di bahasa Arab pula, tak tahu di kalimat Allahu Akbar, bikinnya Allahu Akbar, tidak sah sholatnya. Tapi bagi yang mengaji ini pula belajar, kalau tahu dia pula itulah kemampuannya, ya tidak diberatkan. Mapiga, apa yang pertama tadi? Menjaga lafaznya ya kan, Allahu Akbar. Yang kedua harus berbahasa Arab. Yang ketiga dijaga hurufnya. Yang keempat memeliharakan tasdidnya. Berapa tasdid? Satu ya, Allahu Akbar dan Allahu Akbar. Memeliharakan tasdidnya. Dan jikalau dibacanya dengan tiada bertasdid seperti Allahu Akbar, tidak sah sholatnya. Dan kelima, jangan dipanjangkan lebih 2 alif pada ba, pada bin ya,
pada akbar. Allahu akbar. Ya, ja'al Allahnya jangan panjang kali katanya. Allah. Jangan dipanjangkan lebih dua alif. Dua alif itu 4 harkat itu. Dua alif itu 4 harkat. Ya, jangan lebih dari 4 harkat dari Allahnya itu. Mungkin panjang kali cuma aja dibuat. Allahu akbar. Takbiratul ihram, takbiratul ihram ini ya, bukan intikal. Takbiratul ihram. Jangan dipanjangkan lebih 2 alif. 1 alif itu 2 harkat. Jadi kalau dulu orang dulu mengistilahkan tajwid itu dengan panjang-panjang alif. Sealif, 2 alif, 3 alif. Yang paling banyak 3 alif. Lagi ada. Kenapa bacaan paling panjang 6 harkat kan? 1 alif 2 harkat. Jangan dipanjangkan lebih dari 2 alif. Dan ba pada akbar yang dipanjangkan. Allahu akbar. Seperti Allahu, hu-nya punya dipanjangkan dan barnya juga tak boleh panjangkan banyak. Seperti dipanjangkan lebih 2 alif dan ba pada akbar seperti Allahu akbar. Dan keenam, mematikan roh, ya, mematikan roh. Dan jikalau berbaris di atas atau di bawah atau di hadapan seperti Allahu akbaru, tiada sah sembah sholatnya. Atau dibukannya Allahu akbaru atau dibuatnya Allahu akbari, tidak sah. Hanya satu saja, rohnya harus dimatikan. Allahu akbar, mematikan roh. Dan jikalau berbaris di atas atau di bawah atau di depan seperti Allahu akbaru, akbaro, akbari, tiada sah sholatnya. Maka di baris roh akhir dengan mad, dibacanya rohnya itu. Maka di baris roh seperti dengan mad. Allahu akbar, jangan dipanjangkan. Dan ketujuh, udah 6 tadi ya, tertib. Dan jikalau dikatanya akbarullah, tidak sah sholatnya. Dan kedelapan, mulainya. Dan jikalau mualat, mualat ya, mualat itu artinya beriring. Jangan perlu dibacanya Allahnya dulu, berhenti dia baru akbar. Mualat itu harus bersambung kalimatnya Allahu akbar. Itu dia. Jadi memang perlu dicatat, Quran tulis rukun-rukun takbir ini supaya benar-benar diingat. Kalau begini lupa-lupa juga kita ini. Dan kedelapan, mualat. Dan jikalau diam yang lanjut pada antara 2 kalimat, tiada sah sholatnya. Allah akbar, ya kan? Diputusnya kalimatnya nggak mualat, tidak sah takbirnya. Dan kesembilan, hendaklah didengar. Ini penting satu. Hendaklah didengar 2 telinganya. Dan jikalau tiada kedengaran telinga akan takbir itu, padahal tidak ada yang misalnya keributan ya, entah hujan, entah petir, tiada sah sholatnya. Tapi kalau memang ada keributan, entah angin ribut atau suara motor pas lewat, tidak apa-apa. Pas kita mau takbir datang suara kereta lewat yang kuatan, tidak kedengaran pas takbir, tidak apa-apa. Nah, kalau yang dimaksud ini harus didengarnya kalau tidak ada gangguan-gangguan pendengaran kita yang seharusnya sudah kita dengar itu, tapi kan ada suara ribut, hujan di atas seng, atau kereta yang kuat lewat, atau pas pula ada orang yang suara ribut, maka tidak jadi masalah. Tapi kalau dalam keadaan tenang, tak didengarnya bacaan takbiratul ihramnya, maka tak sah sholatnya. Itu tadi yang ke-9 ya. Hendaklah didengar 2 telinganya. Dan jikalau tiada kedengaran oleh telinga akan takbir itu, padahal tiada ujur, maksud halangan, maka tiada sah sholatnya. Saya banyak orang kejadian begitu. Tidak bagian takbiratul ihramnya. Tidak ada suara. Kalau kita berjamaah dekat-dekat begini, sampai aku mungkin kita bilang sedikit. Tapi ini kadang-kadang disampaikan punya payahan nih umat ini kadang. Depannya mah asing aliran. Dan ke-10, mengucap takbir itu padahal ia berdiri. Yang pula pas sudah misalnya masbuk,
ya kan? Datang kita mau fajar jamaah, Allah tidak lagi berdiri takbirnya tidak sah, harus pas tenang. Siapkan dulu Ustaz. Siap dulu. Siap, Allahu Akbar, Langsung ruku. sujud. Kalau sujud Kalau langsung kalau ya? iya, kalau ruku, kalau sujud dan lain sebagainya. Mengucapkan takbiratul ihram itu pas dalam masjid itu dalam posisi berdiri. Itulah ke-10. Mengucap takbir itu padahal ia berdiri. Maka jika tidak takbir itu padahal berdiri, mana setengahnya di dalam ruku, misalnya udah sampai di rukunya barnya itu tidak sah sholatnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan rukun dalam takbiratul ihram itu. Itulah rukun kedua di dalam sholat, yaitu takbiratul ihram. Rukun selanjutnya membaca Fatihah. Fatihah sudah pernah kita pelajari, jelaskan dulu dalam kitab Fathul Qorib, juga pernah dibahas di kitab Fathul Mu'in. Sekarang di kitab ini rukun keempat, membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat kecuali pada orang yang masbuk. Jika tinggal Fatihah karena akan mendapatkan misalnya mengkerjakan imamnya. Orang yang masbuk mengapa tidak dibacanya Fatihah pada saat dia mujur, karena tidak sempat untuk membaca Fatihah itu karena mengejar imam yang sedang ruku. Soal, jika ditanya orang kita berapa syarat membaca Fatihah? Jawab bahwa 8 perkara syaratnya. Pertama, memeliharakan segala hurufnya. Ini sama tadi kayak di takbir, termasuk di takbir juga syarat takbiratul ihram menjaga huruf. Fatihah pun begitu. Ada 8 perkara syaratnya. Pertama, memeliharakan segala hurufnya. Dan jikalau tinggal, ya, ingat, jikalau tinggal satu huruf atau tertukar satu huruf dengan huruf yang lain, seperti sin dengan shin, atau sod dengan sa, maka tidak sah bacaannya. Memang syukurlah saudara-saudara sekalian mendapat kesempatan untuk memperbaiki bacaan dalam pelajaran tajwid dan makharijul huruf, apalagi ada yang sudah sampai ke sifat-sifat huruf. Jadi kita nggak termakan lagi dengan kata-kata yang ada dalam kitab ini. Syarat membaca Fatihah itu yang pertama menjaga hurufnya. Kalau tertukar tidak sah bacaan Fatihahnya. Kalau tak sah Fatihahnya, Tak sah sholatnya. Kalau Fatihah rukun sholat. Amal ibadah. Tapi ini bagi orang yang belajar. Jadi kalau kita belajar, kesalahan dia tak belajar. Tak belajar. Tapi wajib belajar. Selagi masih memungkinkan bertemu dengan guru yang bisa mengajari kita memperbaiki huruf. Orang cuma modal hati. Yang penting hatinya bersih, hatinya khusyuk, walaupun baca-bacaannya salah, tidak apa-apa, tidak begitu. Perkara sah batal kita sudah tahu. Karena ada syarat-syarat, ada rukun, ada yang membatalkan dalam syariat. Perkara diterima atau tidak diterima, itulah barulah kita bilang Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Baik, walaupun bacaannya fasih, belum tentu diterima. Makanya dalam sholat itu katanya ada pertama dimulai dengan rasa malu. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita banyak maksiat. Yang terakhir harus ditutup sholat itu dengan rasa takut, khauf. Takut kalau sholat kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sudah penuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajibnya, sunnah-sunnahnya kita amalkan. Tetapi kita harus tetap merasa takut, apakah sholatku ini diterima, supaya ada pemacu untuk sholat-sholat berikutnya. Kalau kita ragu langsung berhenti, ya makin rugi pula. Nah, dia sudah timur, Allah dia Bayang lah. Iya kan, bukan begitu. Cuma saja riba. Iya. Benar berapa tuan? Iya. Ya, karena masalah terima tidak menerima itu hak Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kita bisa menanyakannya kenapa diterima. Tapi yang jelas Allah tentu tidak akan berbuat zalim terhadap hamba-hambanya. Orang yang sudah cukup syarat-syaratnya menurut logika pasti diterima. Makanya ada doanya kan Ustaz kan? Iya. Ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Yang kedua, memeliharakan tasdidnya seperti iyyaka. Nah, ada pernah di Fathul ini sudah kita kaji gitu ya. Dan ketiga, memeliharakan barisnya.
yang mengubahkan maknanya seperti iya dan an'amta. Ini bisa iyaka, ya kan? Yang iyaki. Nah, itu yang sebuah arti iyaka untuk laki-laki. Laki-laki rupanya Allah itu bukan, itu penghormatan. Maka disinilah bisa ketahuan bahwa yang menjadi pemimpin pendirinya harus laki-laki. Karena kalimat-kalimat yang menunjukkan Allah tak ada kalimat muannas, semua kalimat muzakkar. Anta, subhanaka, anta rabbi, engkau Tuhanku. Anta dalam bahasa Arab itu menunjukkan laki-laki. Huwa, qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Kenapa enggak pernah ada hiya itu? Ya. Innaka, enggak pernah innaki. Ka itu untuk laki-laki, ki untuk perempuan. Tak pernah ada innaka, innaki. Ilaika, tak pernah ilaiki. Ilaihi, tak pernah ilaiha. Semua kalimat-kalimat yang menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan kalimat-kalimat muzakkar. Maka jelaslah, maka di dunia ini pun Allah amanahkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi untuk enggak pas-pas zaman kampanye kalau ada calon-calon perempuan ini mah bahaya sudah kena tuduh kampanye mengganjal calon-calon perempuan. Memang sudah. Dari situ aja ketahuan. Lapas-lapas yang menunjukkan kepada Allah semuanya itu lapas-lapas muzakkar. Maka iya kata boleh iyaki. Iyaka na'budu karena merubah arti. Iyaka kepadamu. Iyaki kepadamu juga, tapi pahamlah kita. Jelas dari laki-laki bisa merubah kepada perempuan. Apalagi iya, tidak ada tasydidnya. Tadi di nomor pertama tadi menjagakan tasydid kan? Ini memeliharakan barisnya, memeliharakan barisnya yang mengubahkan maknanya. Kalau misalnya Bismillahirrahmanirrahim itu tidak mengubah apa arti. Kalau secara luas orang-orang yang sudah meluas ilmunya dia tak pala Protes. Iya, tak pala protes, tak pala membatalkan sholat. Tapi sebaiknya yang biasa-biasa supaya enggak muncul fitnah. Bismillahirrahmanirrahim. Berubah baris. Rahmani menjadi Rahmanu. Kalau menurut kitab ini tak batal sholat karena tidak mengubah arti. Ar-Rahmanu sifat yang melekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang tahu kalau Ar-Rahman itu sifatnya Allah. Maka disebut di sifat yang ma'ruf. Tapi untuk dijadi ajang uji coba dah. Ini untuk Bismillahirrahmanirrahim. Ada sedang memprotes. Tidak salah nih mohon. Nah, iya. Ini sekedar penambahan kaji. Karena tidak mengubah makna. Seperti an'amta, tidak boleh menjadi an'amtu. Siratal ladzina an'amta, jalan yang engkau bernikmat kepada mereka ya Allah, diberi an'amtu. Siratal ladzina an'amtu, jalan orang-orang yang telah kuberi nikmat. Maksudnya bisa yang beri nikmat. Ayolah, kalimat Arab ini yang tidak tu, ta, ti berubah arti. Pada bersanya an'amta engkau beri nikmat, an'amti engkau beri nikmat juga perempuan. An'amtu yang aku beri nikmat. Nah, beteng bisa yang itu ya. Siratal ladzina an'amtu betina. Batal bacaannya jika disengaja dan jika lupa maka wajib kembali kepada sholatnya itu. Parahnya. Keempat, tertib artinya mendahulukan satu ayat baru ayat berikutnya bertukar. Bismillahirrahmanirrahim dibacanya iya kan na'budu tidak sejurus. Itu kan murahnya kaji ini kan. Tapi sampai ke situ pembahasan ulama-ulama itu betul-betul menjaga runtutan dalam ibadah sholat itu satu-satu. Sehalus-halusnya, sekecil-kecilnya dikaji supaya tidak terjadi, supaya memang benar-benar bermodal ilmu ibadah itu. Betul-betul semua gerakan dalam sholat itu ada ilmu kita di situ. Nah, sehingga datang keyakinan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Bisa ada datang model keyakinan kita dalam beribadah karena semua ilmu yang berkaitan dengan sholat mulai dari niat, takbiratul ihram, baca Fatihah sampai salam betul-betul bermodalkan ilmu. Dan kelima, mualat pada antara kalimatnya. Maka jika diam ia pada tengah bacaannya, hal keadaan disengaja atau tiada, maka batal bacaan itu. Walaupun tak tahu dia misalnya. Tapi kalau yang misalnya diwakafkannya siratal ladzina an'amta alaihim, itu tidak disebut dia menghususkan mualat. Itu masih memang ada pemberhentian sana, walaupun sebenarnya dia tidak wakaf yang lazim di pemberhentian. Cuman banyak orang tak sanggup satu nafas dan banyak juga perbedaan pendapat di situ bahwa tentang wakaf ini tidak ada wakaf yang wajib katanya kecuali adanya sebab.
Dan keenam, jangan diajari orang di dalam sholatnya. Baca Fatihah itu jangan diajari Fatihah ya kan. Jarang pula orang Fatihah diajari. Kalau yang diajari pun surah-surah yang salahnya, yang lupa. Kalau Fatihah tak ada imam diajari orang di belakang. Atau kita sholat tadi Fatihah yang diajari. Tadi. Yang ketujuh, bahwasanya mendengarkan sendirinya. Ini macam tadi, macam takbir tadi. Fatihah pun begitu. Bahwasanya mendengarkan pada dirinya. Seperti takbiratul ihram. Kalau tak didengarkannya bacaan Fatihahnya dalam hati saja. Hati-hati. Iya, hati-hati enggak sah. Ini yang banyak juga perlu disampaikan. Kalau yang begini perlu disampaikan. Kalau begini aja Pak. Ya. Bagus modem kan Pak. Daripada ngasuh atau. Didengarkannya pula bacaannya itu kan. Bagus modem berarti dah. Banyak lah sekarang bibir itu pun tak komatkan. Nah, itu. Senyum. Gimana itu? Malah senyum. Malah. Begitu. Tapi yang mukul dong dia. Maksudnya teman karena nggak membaca Fatihahnya dia. Kalau menurut apanya nggak mungkin nggak lo membaca dia. Nah, yang ke-8 terakhir ya. Syarat-syarat dalam baca Fatihah itu membaca Fatihah itu dalam keadaan berdiri. Jangan pula udah mau ruku masih dibacanya lagi. Fatihah harus pas di tempat berdiri dia membaca itu. Jangan sampai lewat ke tempat ruku pun dia masih baca Fatihah. Ini tidak lagi dianggap sah bacaan Fatihahnya. Allahu a'lam bishawab. Yang akan datang baru rukun-rukun yang berikutnya yang kita perlu kaji kembali. Banyak rahasia-rahasia yang kita anggap sepele-sepele ternyata dibahas juga dalam kitab-kitab ini. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.